Rupane sempurnane 15. Rupane sempurnane 15. Sempurnane 15 sanatan apane taune. Sanatan apane taune bidadari dalem wong lanang. Bidadari dalem wong lanang wa unsa wong wadon. Wa unsa wong wadon. Wal ihtilamu lan ngimpi metumani. Wal ihtilamu lan ngimpi metumani. Ngimpi metumani bidadari ing dalem wong lanang. Bidadari ing dalem wong lanang wa unsa wong wadon. Wa unsa wong wadon. Walahai kelitis ismina maring songo piro-piro taun. Maring songo piro-piro taun. Walahai tulan het. Walahai tulan het bil unsa ing dalem wong wadon. Bil unsa ing dalem wong wadon kelitis ismina marang songo piro-piro taun. Marang umur songo piro-piro taun. Umur songo piro-piro tahun. Jadi tanda-tanda balik seseorang itu bisa dinyatakan balik ketika sudah genap umur 15. Ada 3. Jadi orang bisa dikatakan balik itu ada 3 hal. Ada sudah mencapai salah satu dari 3 hal. Yang pertama sudah berumur 15 tahun bagi laki-laki ataupun perempuan. 15 tahun ini tahun Komariah, bukan tahun Syamsiah, Hijriah. Maksudnya Komariah itu Hijriah. Sudah mencapai umur 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Tahdidiyah, maksudnya tahdidiyah itu pasti ya, bukan kurang lebih. Kalau kurang lebih itu taklidiyah, kalau tahdidiyah secara pasti itu genap umur 15 tahun. Itu adalah salah satu tandanya yang pertama. Yang kedua, sudah keluar mani. Jadi yang dimaksud ihtilam itu keluar mani. Bagi perempuan dan laki-laki yang berumur 9 tahun. Bagi laki-laki ataupun perempuan yang sudah mencapai umur 9 tahun. Jadi ketika ada laki-laki atau perempuan sudah mencapai umur 9 tahun kok keluar mani. Jadi keluar mani itu bukan hanya laki-laki saja, perempuan juga bisa keluar mani. Baik nanti itu dalam tingkah tidur atau tidak ya. Contoh semisal tidak tingkah tidur berarti ya jima atau yang lain. Atau ditokno dhewe semisal ngono. Kok sudah nanti mencapai umur 9 tahun dan keluar mani, maka sudah dinyatakan balik. Dan yang terakhir bagi perempuan yang sudah mencapai 9 tahun ketika sudah haid itu juga dinyatakan balik seperti itu. Nah, yang khusus ini, yang haid ini bagi perempuan itu adalah taklidiyahnya tidak kurang dari 15 hari. Jadi semisal umurnya 9 tahun kurang 9 hari semisal 9 tahun kurang 9 hari ternyata sudah haid. Maka di sana sudah balik perempuan tersebut. Pokoknya ya kurang dari 16 hari. Berarti mulai 15 ke atasnya. Kok 9 tahun kurang 15 hari itu sudah dinyatakan balik bagi perempuan tersebut. Seperti itu. Jadi nanti kalau sudah balik otomatis sudah tertakwim kewajiban-kewajiban syariat. Salah satunya seperti puasa, sholat dan lain sebagainya. Faslun syurutu ijza'il hajari
utawi piro-piro syarate olehe nyukupine waktu, utawi piro-piro syarate olehe nyukupine waktu, olehe nyukupine waktu sama niatun iku ana wolu, sama niatun iku ana wolu, sama niatun iku ana wolu. Ayakuna rupane ento ana apa hajar, rupane ento ana apa hajar, ento ana apa hajar bisalah sati ahjari iku nganggo kelawan telu pira-pira watu, iku nganggo kelawan telu pira-pira watu. Wa ayunan qala ento bisa dibersihake, wa ayunan qala ento bisa dibersihake al-mahalu apa panggonan, al-mahalu apa panggonan, wa ala jafalan ento bisa garing, wa ala jafalan ento bisa garing an-najsu ento ora garing, ento ora garing anajisu apa najis, anajisu apa najis. Wala yang takimu lan orang alih, lan orang alih apa najis, lan orang alih apa najis. Wala yadra'u lan ora anyar teko, wala yadra'u lan ora anyar teko alaihi ingatasi najis, alaihi ingatasi najis, ahoru opo najis kang liya, opo najis kang liya. Wala yujawizu lan ora nglewati opo najis, lan ora nglewati opo najis sohatahu ing boko meman, ing boko meman, ing boko meman. Wa hasyafatahu lan hasyafahiman, wa hasyafatahu lan hasyafahiman. Wa yusibuhu lan ora ngenani ing najis, lan ora ngenani ing najis, ora ngenani ing najis maun apa banyu, maun apa banyu. Wa anakuna lan ento ana, wa anakuna lan ento ana al-ahjaru apa pira-pira watu, al-ahjaru apa pira-pira watu, apa pira-pira watu tohirotan iku kang suci, tohirotan iku kang suci. Jadi syarat-syarat tercukupinya batu digunakan untuk istinja itu ada 8. Istinja itu cewek, ya. Baik nanti ini cewek apa dari iik atau pipis ya, dasarnya apa? Kencing atau berak. Nah, jadi istinja itu kan ada kalanya pakai air, juga bisa pakai batu. Lebih utamanya pakai air dan pakai batu. Pakai dua-duanya itu lebih utama, pakai air dan pakai batu. Kok disuruh pilih salah satu, yang lebih utama adalah air, tetapi juga bisa menggunakan batu ataupun barang-barang yang bisa disamakan dengan batu. Yaitu apa saja barang-barangnya yang penting suci, pada bisa membersihkan najis dan tidak barang yang dimuliakan. Ada empat kriteria barang bisa kalian buat untuk istinja: suci, pada, bisa membersihkan najis dan tidak dimuliakan. Contoh yang dimuliakan itu ya makanan ya, makanan yang sampean go cewek yo kebatasan. Nah kan seperti itu. Nah, kalau biasanya di hotel-hotel kan kadang pakai tisu ya. Nah, tisu itu juga bisa
salah satu barang yang digunakan untuk istinja disamakan hukumnya dengan batu. Selagi nanti tisunya enggak basah ya. Kalau tisunya basah nanti malah najis semua. Jadi di sini istinja dengan menggunakan batu itu ada 8 syarat. Yang pertama menggunakan 3 batu. 3 batu. Kalau semisal masih belum bersih ya ditambah, sunahnya itu ganjil hitungannya. Caranya membersihkan istinja, kesunahannya itu pertama, batu pertama itu garuk bagian kanan bokong. Bagian kanan bokong, jadi kanan bokong yang lorong mesti ada bulannya. Bolongannya di tengah sisi. Nah, itu di bagian kanan yang pertama, batu pertama itu di bagian kanan yang letaknya dekat sama bolongan bubur sampingan di belakang itu. Nah, itu pertama bagian kanan, kemudian batu kedua bagian kiri, yang terakhir di tengah. Itu kesunahannya kayak gitu kalau nanti cewek istinja dengan menggunakan batu. Di situ disyaratkan harus menggunakan 3 batu. 3 batu. Kok semisal tidak dapat membersihkan dengan 3 ya ditambah. Sunahnya itu ganjil bila dengan batunya. Syarat yang kedua harus bisa membersihkan makhluk najis, tempat najisnya tersebut. Syarat yang ketiga itu najisnya masih belum kering. Jadi sampean itu berak ya, jangan sampai nunggu kering, tapi langsung dicewoki menggunakan batu tersebut. Dan nanti ini ya, istinja dengan menggunakan batu itu ya masih terbilang najis, tapi najisnya dimakruh, beda dengan air ya. Kalau istinja nanti dengan batu itu kan memang sudah mencukupi kriteria istinjanya, tetapi najisnya itu dimakruh. Kalau mau menghilangkan najis secara keseluruhan ya dengan airnya itu. Kemudian syarat yang keempat, najisnya masih belum berpindah. Jadi kan sampean semisal berak plong mlebu kayaknya mlebu bolongan. Di situ kan ada sisa-sisanya. Jangan sampai sisa-sisanya itu kok berderet ataupun berpindah tempat. Hal semisal sudah berderet, ya semisal mencret gitu ya, itu kan basah per najisnya kan sampai mengalir. Yang seperti itu sudah pasti harus menggunakan air, tidak bisa dengan menggunakan batu. Kemudian syarat yang kelima, tidak bercampur dengan najis yang lain. Ya, tidak bercampur dengan najis yang lain. Contohnya itu ketika seseorang ambeien ya, ambeien ini kan kadang di salurannya kan ada benjolannya, ada keluar nanah atau darahnya kan. Nah, darah kalau pas keluar kok tercampur dengan nanah atau darah, itu ya udah, ya bisa nanti dibersihkan dengan batu. Yang keenam, najisnya tersebut tidak melewati dari bokong atau asyafah. Jadi ya istinja dengan menggunakan batu itu bisa digunakan untuk berak ataupun untuk membersihkan kencing bagi laki-laki. Untuk kencing bagi perempuan itu nggak bisa pakai batu. Istinjanya nggak bisa pakai batu. Jadi kencingnya laki-laki itu bisa nanti istinjanya pakai batu. Kenapa kok perempuan nggak bisa? Karena tidak cukup untuk membersihkan, karena belepotan semua ya. Kalau laki-laki kan satu jalur. Nah, kan kayak gitu. Yang ke-7, najisnya tersebut tidak terkena air. Jadinya kok najisnya nanti terkena air, ya udah harus dibasuh air semua. Gak bisa nanti menggunakan batu istinja. Yang terakhir, bajunya itu suci, batunya itu suci.
Batu yang tidak suci itu apa? Ya batu yang sudah digunakan untuk istinja tadi. Itu kan sudah kerepotan najis, tidak bisa digunakan untuk suci lagi, seperti itu. Faslun furudul wudu'i sitatun. Furudul wudu'i utawi kira-kira fardune wudu, utawi kira-kira fardune wudu, kira-kira fardune wudu sitatun iku ana 6. Sitatun iku ana 6. Sitatun iku ana 6. Al-awalu tarikan awal. Al-awalu tarikan awal. Al-awalu tarikan awal. Aniyatu iku niat. Aniyatu iku niat. Asani utawi kang kaping 3. Asani utawi kang kaping 3. Ghusl wajhi iku basuh wajah. Ghusl wajhi iku basuh wajah. Asal isu tarikan kaping 3. Asal isu tarikan kaping 3 ghusl yadaini iku basuh tangan loro. Iku basuh tangan loro ma'al mirfaqaini ing dalem sertane sikut loro. Ing dalem sertane sikut loro. Arabiu tarikan kaping 4. Arabiu tarikan kaping 4 masku syai'in iku musab swiji-wiji. Iku musab swiji-wiji minarosi saking sirah. Minarosi saking sirah. Al-qawnisu tarikan kaping 5. Tarikan kaping 5 Qasrul jelaini iku basuh sikil loro. Iku basuh sikil loro, basuh sikil loro ma'al ka'baini ing dalem sertane polok loro. Ing dalem sertane polok loro, polok loro. Asal isu tarikan kaping 6 utawi kang kaping 6, kang kaping 6 atar tibu iku tertib. Atar tibu iku tertib. Jadi fardunya wudu itu ada 6. Rukun fardu itu sama. Dari sini yang pertama adalah niat. Niat itu bisa nawaitul wudu'a, bisa nawaitu irafil hadas, bisa nawaitu istibahati sholat, bisa. Pokoknya di sana ada kosdunia untuk menghilangkan hadas kecil, untuk menghilangkan hadas kecil, bisa dengan berbagai kata dalam niat tersebut. Dan di sini tempatnya itu di hati, melakukannya ketika di awal rukun, di awal fardu, yaitu ketika membasuh wajah. Dan di sini yang kedua, fardu yang kedua itu adalah membasuh wajah. Membasuh wajah, wajah itu batasannya mana? Wajah itu batasannya yang mulai ini mana binti syariah. Kalau atas ini mulai apa? Tempat tumbuhnya rambut, tempat tumbuhnya rambut. Kalau sampai ini, sampai apa namanya kuping sini. Sini sampai jenggot ke bawah ya, sini ya, sini janggut biasanya apa? Janggut sampai ya muter. Itu batasannya. Semisal nanti kok punya jenggot atau janggutnya tebal gimana? Yang wajib dibasuh itu hanya bagian luarnya saja, bagian dalamnya itu sunnah. Bagian dalamnya itu sunnah. Kecuali kalau perempuan kalau punya jenggot tebal ya misalnya, ya wajib juga dalamnya dibasuh. Karena apa? Karena perempuan itu jarang yang punya jenggot, sehingga nanti hukumnya itu ya disamakan dengan orang yang nggak punya jenggot. Itu kalau perempuan. Kalau laki-laki cukup bagian luarnya saja, cukup bagian luarnya saja ya dibasuh.
Kemudian rukun yang ketiga dari wudhu itu adalah membasuh kedua tangan bersertaan dengan sikut. Jadi sikut itu harus diikutkan, dilebihkan, itu sunnah. Yang keempat itu adalah membasuh, mengusap sesuatu dari kepala. Bisa berupa kulitnya langsung bisa, ataupun nanti rambutnya bisa. Maksudnya masuk syai'i minarosi itu ya rambut itu ya, rambut. Jadi nanti batasannya itu sampai leher. Jadi rambutnya sebisa panjang ya, sebisa panjang. Nah itu berarti nanti kalau bagian samping itu sampai buku sini, bagian depan berarti sampai wajah, sampai kepala sini. Kalau bagian belakang ini sampai leher ini. Kok sudah lebih, kok misal mengusapnya lebih dari situ, berarti nggak sah, usapannya itu nggak sah. Jadi sampai itu bisa nanti misal kalau potongannya pendek segini ya sampai kuping tok, misal sampai kuping tok. Kamu nanti usap pucuknya tok ini nggak apa-apa. Kamu usap pucuknya tok ini nggak apa-apa. Tapi kalau misal panjang ya, semisal dada sampai dada rambutnya, kamu cuma usap itu pucuknya, ini nggak sah. Karena batasannya itu ya sampai, kalau samping itu sampai bahu, depan ini sampai kepala selesai sini, kalau belakang ini sampai leher sini. Kalau selebihnya mengusap di sana nggak sah. Kemudian yang nomor 5 ini membasuh kaki besertaan dengan kedua telapak kaki. Yang keenam itu tertib berarti harus urut. Semisal kok ada yang tidak urut, maka nanti tidak sah. Contoh, setelah membasuh wajah, kemudian membasuh kedua telapak tangan, langsung membasuh kedua kaki. Terus setelah membasuh kedua kaki itu mengusap. Nah, yang seperti ini yang nggak sah itu ketika membasuh kedua kaki. Yang kedua tangan itu masih sah karena masih urut. Kalau membasuh kedua kaki gara-gara didahulukan dari mengusap rambut, maka ini tidak sah dan diulangi kembali. Maksud aniyatu tawiniya qasdu syai'i kun suwiji-wiji. Qasdu syai'i kun suwiji-wiji muqtarinan alekan bebarengan bibihi kelawan penggaweane syekh. Pemahaluha utawi panggunane niat al-qalbu iku ati. Wa talafudu utawi ngelafatake biha kelawan niat sunnatun iku sunnah. Waktuha utawi rukune niat inda husri awali juz'in iku ing dalem nalikane basuh kawitane juz. Basuh kawitane juz minal wajhi saking wajah. Batatibu tawi tertib ala qaddima iku yen ora dingin sapa man. Iku ora dingin sapa man kuduwan ing anggota siji ala kuduwi ing atase anggota kang liya. Niat itu adalah meniatkan sesuatu bersamaan dengan pekerjaannya. Jadi namanya niat itu adalah meniatkan sesuatu bersamaan dengan pekerjaannya, yang mana nanti tempatnya tersebut di hati. Kalau dilapatkan itu bukan berarti niat, cuma nanti hukumnya sunnah.
Karena apa? Karena untuk membantu meningkatkan di dalam hati. Waktunya kapan? Waktunya itu ketika kalian pertama kali membasuh wajah. Jadi mulai dari membasuh wajah, nawaitul wudu'a lirobil hadasil asur, itu mulai membasuh, yaitu mulai bersamaan ya. Kucure air tadi, bercucurnya air ke wajah itu mulai kalian awalnya sampai nanti di akhir. Kalau beberapa ulama itu ada yang tetap ya, mulai nama itu sampai lillahi ta'ala itu ya, dari awal membasuh sampai akhir membasuh wajah itu ya harus bersamaan, klub ketik klub harus sama. Tapi ada ulama yang lain wis ini kamilan burung awal, yang penting kira-kira bareng itu wis sah, sudah sah niatnya. Pokoknya sekiranya nanti bersamaan, dikatakan bersamaan, belum mau ingin isi dulu niatnya, belum mau ngeris dulu, ini tetap sah-sah saja niatnya tersebut. Yang penting nanti dilakukan di awal membasuh jus dari wajah seperti itu. Berarti nanti ketika mengusap kedua telapak tangan, kan kalau biasanya orang itu kan awal kan mengusap kedua telapak tangan kan seperti itu. Ya itu juga sunah. Sunahnya niat di awal. Sunah niat di awal untuk melakukan sunah wudhu. Kalau di awal itu sampean itu niatnya sunah melakukan sunah wudhu. Kalau ketika membasuh wajah itu ya niat wudhunya tersebut. Karena kalau ketika di awal kalau kalian gak diniatkan itu ya sama aja. Kalau di awal ketika mengusap telapak tangan gak niat, ketika mengusap telapak tangan gak niat itu juga sama saja gak dianggap ibadah karena gak ada niatnya. Seperti itu. Jadi di awal itu juga niat melakukan sunah wudhu. Baru nanti ketika melakukan membasuh wajah itu niat mengusap niat untuk melakukan wudhunya tersebut. Fasl al-ma'u ta'ibahu qalilun iku ana kang titik wa kasirun lan ana kang akeh. Al-qalilu utawi banyu kang titik ma iku banyu dunal kulata ini kan kurang rong kurang. Wal kasiru utawi banyu kang akeh kulatani iku banyu rong kurang pasaro hale luwih akeh. Al-qalilu utawi banyu kang iki ya kana jasu iku dadi najis apa al-qalil diwuwuin najasati kelawan tuwibone najis bihi ing dalem al-qalil wa ilam yatahu ya senajan ora dadi owah apa al-qalil senajan ora dadi owah apa al-qalil senajan ora dadi owah apa al-qalil wal ma'u tawi banyu al-kasiru kang akeh layatan jasu iku ora bisa dadi najis illa ida tawayyara kejaba ing dalem nalikane dadi owah to'muhu apa rasane al-kasir Allahummu utawa warnani al-kasir aurimuhu utawa ambune al-kasir. Air itu ada kalanya yang sedikit, ada kalanya yang banyak. Air sedikit itu air yang 2
Dua kula itu kalau di model itu ya persegi 4, itu masing-masing panjang tinggi lebar itu 90 cm. Panjang tinggi lebar itu 90 cm. Dampaknya gimana kalau kurang dari dua kula, kalau airnya sedikit, ketika nanti kemasukan setetes najis, walaupun nanti nggak berubah airnya, otomatis keseluruhan air tersebut akan jadi najis. Contoh saja ember-ember kecil ya. Ember-ember kecil, kalau yang besar mungkin kan ada yang sampai 2 kula ya, yang ukurannya bisa mencapai kadar 90-90. Kalau yang kecil ini kan jelas najis. Kalau kecipratan, semisal ya ditaruh di bawah, kemudian sampai kencing, habis itu nyiprat ke embernya tersebut, ya udah najis, walaupun nggak berubah sama sekali. Jadi kalau biasanya di di WC di terminal ataupun di di pom bensin ya, kadang-kadang kan pakainya ember-ember kecil, atau mungkin ulahnya kan cuma kecil, itu ulahnya kecil nggak sampai 2 ulah ya. Sampean itu aja, sampean kalau mau membersihkan bawahnya itu pakai air itu aja. Tapi untuk mensucikan ketika nanti kencing ataupun berak itu dengan air pancuran yang baru aja. Jadi kalau semisal sampean di terminal ataupun di pom bensin itu kan biasanya kecil-kecil itu, pakai embernya kecil-kecil itu biar nanti sampean benar-benar terjaga, sampean itu muneke kerannya, cuma yaitu dicuci yang baru yang nanti airnya tersebut digunakan untuk membasuh kencing ataupun beraknya kalian agar tetap suci, agar dapat suci mensucikan. Kalau yang di ember itu nanti buat nyiram kain sampean, biar nanti nggak kehabisan air banyak. Nah, nanti untuk yang air sedikit ini itu nanti kalau kemasukan najis ikut najis. Tapi nanti kok semisal kemasukan perkara yang suci tapi tidak mensucikan, hukumnya itu juga sama, yaitu menjadi suci tidak mensucikan. Jadi koyo banyu gelas 11 iki banyune tohir suci mensucikan. Kemudian ketetesan air wudhu itu kan hukumnya, kalau sudah air bekas wudhu ya, air bekas wudhu itu hukumnya adalah tohir tapi belum tohir, suci tapi tidak mensucikan. Kok air segelas tersebut yang hukumnya suci mensucikan, ketetesan air wudhu tersebut otomatis hukumnya berubah jadi tohir belum tohir, suci tidak mensucikan. Otomatis nanti tidak bisa digunakan untuk bersuci. Jadi sampean itu ya hati-hati kalau wudhu ya, hati-hati kalau wudhu. Sampai kalau hidup banyu kalau nanti banyunya tersebut kurang dari 2 kula, kalau semisal tangannya kalian itu masih basah ya, itu masih basah, ini kan otomatis air yang ada di tangan kalian ini kan tohir. Kalian masukkan ke dalam wadah yang kurang dari 2 kula, airnya tersebut juga berubah jadi tohir. Jadi nggak sah nanti wudhunya sampean. Atau nanti sampai hidup banyu, kemudian kecampur ketetesan air wudhu sampean, semisal sampai habis membasuh wajah kan masih ada tetesannya, darah si dua mau itu kelebon banyu sisa air wudhunya kalian, otomatis airnya itu ya sudah tidak mensucikan, walaupun suci tapi tidak mensucikan. Jadi hati-hati untuk menjaga wudhu kalian agar tetap sah.
dikarenakan air kolir tadi. Kalau air yang kasir ya, air yang banyak itu ya gampang-gampang saja, pokoknya enggak sampai berubah rasa, warna atau baunya, itu sudah tetap dianggap suci. Kok hanya berubah warnanya saja, kok semisal bau sama rasanya masih tetap, berarti ya masih suci. Seperti itu. Faslun mujibatul husli utawi piro-piro perkara kang majibake adus, utawi piro-piro perkara kang majibake adus sitatun iku ana. Sinatun iku ana ilajul hasyafati rupane mlebune hasyafah, mlebune hasyafah fil farji dalam farji, dalam farji wa khurujul mani lan metune mani, wa khurujul mani lan metune mani wal haidi wal haidu lan haid, wal haidu lan haid wa nifasu lan nifas, wa nifasu lan nifas wal wiladatu lan ngelahirake, wal wiladatu lan ngelahirake, wal mautu lan mati, wal mautu lan mati. Faslun furudul husli utawi piro-piro perdune adus, utawi piro-piro perdune adus isnani iku ana rong perkara, iku ana rong perkara aniatu rupane niat batak mimul badani lan rataake badan, lan rataake badan, ngerataake badan bilmani kelawan badan, bilmani kelawan badan. Fasun syuhudul wudu wa wa'al biswar al-fahad.